Sahabat kepo, tahu nggak sih ada beberapa kelompok yang boleh dan tidak boleh divaksin loh. Nah, vaksin hanya diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19 diantaranya, yang pertama orang yang sedang demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah lebih dari 180/110 mm Hg. Jika tekanan darah lebih dari 180/110 mm Hg, pengukuran tekanan darah diulang 5-10 menit kemudian. Jika masih tinggi, maka vaksinasi ditunda sampai terkontrol. Selanjutnya, orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya atau vaksinasi dosis 1, maka tidak bisa mendapat vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Lalu orang yang sedang hamil harus ditunda sampai melahirkan. Kemudian orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma dan lupus, vaksinasi harus ditunda jika dalam sedang kondisi akut atau belum terkendali. Kemudian orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Lalu orang yang sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, vaksinasi juga harus ditunda dan dirujuk. Kemudian orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak, vaksinasi harus ditunda dan dirujuk. Lalu lansia yang dalam pemeriksaannya sesuai format screening menjawab lebih dari 3 pertanyaan dengan jawabannya. Dan yang terakhir, orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya, maka vaksin tidak dapat diberikan. Nah, menurut kriteria tersebut, sebenarnya berapa sih dosis dan interval yang dibutuhkan untuk vaksinasi COVID-19? Dosis dan cara pemberian harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID-19. Jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi program saat ini adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Untuk jenis vaksin lainnya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jenis vaksin Sinovac diberikan dalam jumlah 2 dosis dengan jangka waktu 28 hari setelah menerima vaksin dosis pertama. Sedangkan jenis vaksin AstraZeneca diberikan dalam jumlah 2 dosis dengan jangka waktu 21 hari setelah menerima vaksin dosis pertama. Nah, sahabat kepo, kalian udah pada ikutan vaksinasi belum nih? Kalau belum, yuk daftar vaksin ke pusat kesehatan terdekat di kota kalian. Ingat ya, vaksinasi nasional hanya berada di klinik, rumah sakit, puskesmas, atau tempat-tempat tertentu yang menyelenggarakan vaksin yang telah terdaftar atau dirujuk langsung oleh pemerintah. Hati-hati dengan informasi bohong yang beredar ya sobat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sebelum saya mengucap salam, ada sedikit pantun nih buat sahabat kepo. Hai para mahasiswa semuanya, jangan sampai kita sakit batuk bersin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa suntik vaksin. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus saksikan Kepo di channel YouTube Wali Songo TV.